Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Aristianto dari kelas 4 11 akan menjelaskan tentang sistem dan berikut sub-subnya dengan mata kuliah simulasi dan permodelan. Oke, kita langsung saja. Di sini sistem adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan logis dalam suatu lingkungan yang kompleks. Objek yang menjadi komponen dan dari sistem berupa objek terkecil dan bisa juga berupa subsistem atau sistem yang kecil lagi. Di sini sistem ada dibagi dengan dua, ada eksperimen sistem dan eksperimen dengan model. Di sini eksperimen dengan sistem lebih memakan biaya dan tenaga yang besar sehingga waktu digunakan tidak efisien. Maka biasanya digunakan eksperimen dengan model untuk sistem yang belum ada atau sistem yang masih dalam rancangan. Maka kita dapat menggunakan model sebagai representasi dari sistem aktual sehingga waktu, biaya, dan tenaga digunakan agar lebih efisien. Karena apa? Mungkin di sini harus mencari dulu kenapa lebih dengan model seperti yang dikatakan tadi, dengan membutuhkan biaya yang besar dan tenaga yang besar, maka lebih bisa untuk model. Lalu di sini di model sendiri dibagi dengan dua, dengan model fisik dan model matematis. Di sini model fisik mengambil dari sebagian sifat fisik dari hal-hal yang diwakilnya sehingga menyerupai sistem yang sebenarnya, namun dalam skala yang berbeda. Dalam penelitian, model matematis lebih sering dipakai jika dibandingkan dengan model fisik. Pada model matematis, sistem direpresentasikan sebagai hubungan logika dan hubungan kuantitatif untuk kemudian dimanipulasikan supaya dapat dilihat sebagaimana sistem bereaksi. Lalu setelah model matematis berhasil, dirumuskan menjadi dua lagi, terdapat solusi analisis dan simulasi. Setelah model matematis berhasil, model itu dapat berkaitan sistem. Jika model yang dibentuk cukup sederhana, maka relasi matematisnya dapat solusi analisis. Jika solusi analisis diperoleh dengan cukup mudah dan efisien, maka sebaiknya gunakan solusi analitis karena metode ini mampu memberikan solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi seringkali model terlalu kompleks sehingga sangat sulit untuk menyelesaikan dengan metode-metode analisis. Maka model tersebut dapat dilanjutkan dengan simulasi-simulasi yang tidak menjamin memberikan hasil yang optimal, melainkan dijamin bahwa hasilnya mendekati optimal. Jadi mungkin di sini lebih optimal itu sering model, kita membeli model matematik dan simulasinya. Oke, lanjut kita ke sini mempelajari sistem dengan simulasi secara numerik, menjalankan model untuk mampu dengan memberikan input dan melihat pengaruh terhadap output. Klasifikasi simulasi dalam 3 dimensi, model simulasi versus model simulasi statik versus dinamik. Model statis representasi sistem pada waktu. Representasi dalam sistem tertentu waktu tidak berperan di sini. Contohnya model Monte Carlo. Lalu yang dinamik sendiri merepresentasi sistem dalam perubahan terhadap waktu, contoh sistem conveyor di pabrik. Lalu di sini ada deterministik dan stokastik. Model deterministik sendiri itu tidak memiliki komponen probabilistik atau random, jadi dia random komponennya. Lalu stokastik sendiri itu memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Jadi apabila input random, maka hasilnya juga akan random juga. Di sini ada continue. Continue sendiri itu status berubah secara kontinu terhadap waktu. Misal gerakan pesawat terbang. Oke, jadi misalnya itu gerakan pesawat terbang yang naik turun kanan kiri atau kemanapun yang mau. Lalu di street sendiri itu berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah. Misal jumlah customer di bank. Jadi ini nggak tentu, random.
kayak customer di bank. Nasabahnya bisa datang kapanpun dia mau, tapi dia tetap di jam yang tertentu ya. Terus model juga akan mempelajari selanjutnya adalah discrete, dinamik, dan setelah disebut model simulasi, distant event model yang pelajari. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.